setelah aku kena loa 180 derajat, hidup aku kayaknya berubah. Halo, aku Ria Mayangsari dan ini adalah YouTube pertama alias perdana aku ya guys ya. Dan buat kamu yang mampir ke YouTube aku, itu bukan suatu kebetulan, itu udah ada hukum alam atau tandanya kita satu frekuensi. Dan di channel YouTube ini aku membahas tentang afirmasi rezeki, afirmasi jodoh, terus the law of attraction, hukum tarik menarik. Jadi apa di sini kita bahas. Dan aku sebelum mulai ke acara selanjutnya, di sini aku mau membahas sesuatu, yaitu sebelum aku kenal sama loa. Jadi ini perdana ya, jadi belum ada cerita-cerita berikutnya, tapi aku curhat dulu yang pertama ini setelah dan sebelum aku kenal loa. Nah dulu sebelum aku kenal loa, aku adalah jiwa yang arogan, gampang marah, gampang emosi. Terus apapun aku pikirkan berkali-kali sampai stres sendiri loh teman-teman ya. Bahkan segala sesuatu yang aku pikirkan itu kayaknya selalu ada di otak. Bahkan ketika satu masalah ada terus dipikirkan secara berulang, bahkan masalah itu terus bertambah beda. Nah sebelum aku kenal sama law atau the law of attraction ya, jadi yang hidup aku yang dulu tuh kayak gak bermanfaat banget deh intinya gitu ya. Jadi sekarang setelah aku kenal loa, setelah aku paham apa sih loa itu, apa sih afirmasi itu, nah di situ hidup aku tuh kayaknya lebih tertata, terus hati tuh lebih tenang. Apapun yang aku hadapi kayaknya nggak apa-apa lah, nanti juga selesai kok, tenang aja, ada Allah. Ketika kita yakin segala sesuatu yang kita percaya, kita yakini, apapun itu, misalkan dari soal rezeki yang tadinya tuh keuangan aku kayaknya gimana ya, pas zaman sebelum loa tuh kayaknya aku tuh kalau udah nggak punya uang atau uang aku tinggal sedikit, nah di situ aku panik nih yang luar biasa, panik, terus kepikiran ini gimana nih. Terus bawaannya tuh pengen marah-marah, tapi ketika kita marah-marah rezeki pun akan menjauh. Bener banget loh guys. Nah tapi setelah aku kenal loa kayaknya mau punya uang mau enggak, kayaknya tuh hati tuh kayaknya tenang-tenang aja, ya udahlah nggak apa-apa, nanti juga ada kok rezekinya, nanti juga Allah kasih kok, yang penting kita tenang dulu, yakin dulu. Selagi kita dikasih dikasih nyawa, berarti kita dikasih umur juga. Jadi apa sih alasannya sekarang kita nggak bersyukur? Kayaknya nggak gitu juga teman-teman. Dalam Al-Quran ataupun The Law of Attraction, jadi si buku The Law of Attraction itu dia membahas tentang sesuatu yang emang dasarnya dari Al-Quran, makanya bukunya pun namanya juga Quranic Law of Attraction. Jadi semuanya udah ada, cuman kita aja yang nggak mau memahami, kita aja yang nggak mau belajar mendalami ilmu agama, misalkan dari ilmu lewat loa ataupun jalur langit. Ingat, loa itu akan berhasil ketika kita dibarengi dengan jalur langit. Misalkan jalur langit di sini kita sholat ataupun sholat tahajud ataupun bersolawat, misalkan sholawat Jibril, sholawat munjiat, ataupun kalau mau rezeki misalkan surah 1000 dinar. Nah itu kita harus barengi sama jalur langit kalau mau loa kita berhasil. Loa di sini misalkan ya harus sinkron. Di dalam penjelasan loa itu kita harus punya 3 energi. Yang pertama itu energi doa. Misalkan kita berdoa tuh, ya Allah aku ingin rezekiku atau penghasilanku bulan ini 100 juta nih, di mulut tuh ngomong ya, tapi pas di hati, tapi gimana ya, nggak mungkin, dari mana tuh rezeki 100 juta sampai banyak gitu. Nah di situ ketika kalian berbicara di mulut tapi di hati beda, nah itu udah pasti loa kamu gagal, karena kamu nggak meyakini, kamu yang nggak yakin sama doa kamu sendiri, kamu ragu, terus kamu ngerasa kayaknya apa ya, kayaknya gimana ya, kayaknya nggak mungkin deh. Nah udah, kalau kayak gitu pasti gagal sayangku ya, karena kamu ragu sama doa kamu sendiri. Nah untuk energi doa dan yang pertama. Yang kedua energi syukur.
sampai sejauh mana sih kamu bersyukur, segala hal yang kamu hadapi, segala hal yang kamu dapat, kamu syukuri. Udah sampai sejauh mana? Kamu tanya sama diri kamu sendiri, udah belum sih syukur itu tumbuh di dalam hati kamu dengan ikhlas, dengan menerima gitu. Nah, apapun yang kita terima, apapun yang kita dapat, syukuri aja ya. Ketika kita bersyukur, hal-hal yang lain akan datang pada kita dengan sendirinya. Nah, itu untuk yang energi syukur. Yang ketiga itu energi sabar. Nah, kalau di sini namanya manusia, semuanya diuji dalam kesabaran. Begitupun dengan Loa. Kita udah sabar belum sih? Misalkan nih, segala sesuatu yang kita harapkan, terus segala sesuatu yang kita inginkan, kita udah berdoa, kita udah scripting, ditulis apa yang kita inginkan, udah kita visualisasikan misalkan ya. Tapi kapan sih datangnya doa itu? Gak boleh gitu ya sayang. Udah dari situ kita berdoa, kita yakini. Kalau udah itu lepasin aja sama Allah, serahin aja semuanya sama Allah. Sabar, semua ada waktunya, semua ada porsinya, semua nanti Allah itu ngasih di saat kita benar-benar butuh, di saat kita benar-benar membutuhkannya. Jadi enggak bisa loh kita misalkan hari ini nih jam segini, misalkan jam 11 atau jam 12, misalkan beberapa menit kemudian terjadi. Tapi bisa aja sih kalau emang keyakinan kuat, feeling kalian itu kuat. Nah, lanjut ya, dengan Loa, apapun yang kamu harapkan, apapun yang kamu inginkan bisa terwujud dengan cara manifest kamu luar biasa. Feeling kamu kuat, keyakinan kamu kuat, apapun pasti terwujud. Tapi nih, sebelum kamu mau manifestasi, mau Loa, kamu harus hilangin dulu rasa marah, arogan, atau galau-galau gitulah. Terus hal-hal yang membuat kamu sedih atau galau, down pokoknya ya. Jadi kamu harus hilangin dulu itunya ya, biar manifest kamu nanti berhasil. Dan aku udah aku buktikan sendiri ya. Setelah aku kenal Loa 180 derajat, hidup aku kayaknya berubah. Dari segi apa tuh? Gini, yang tadinya aku pemarah, yang tadinya aku arogan, yang tadinya aku berontak, apa-apa aku marah, apa-apa aku gak sabaran, pokoknya bahkan hal-hal yang negatif banyak banget dalam diri aku. Tapi semenjak aku kenal Loa, jadi kayaknya ada yang ngontrol gitu diri aku sendiri. Kayaknya udah jangan gitu, tenang kok, tenang aja. Lebih baik tenang daripada kita marah-marah gak jelas, daripada kita berontak ya. Itu sama aja kita gak sayang sama diri kita sendiri, teman-teman. Jadi kuncinya kita harus yakin dan harus percaya ya. Setiap orang itu punya kepercayaan masing-masing. Mungkin kalau orang yang belum ngalamin keajaiban dari Loa, mereka nggak akan percaya, mereka nggak akan yakin. Apapun yang kita ucapkan bisa jadi kayaknya apa sih kayak gitu, apa sih Loa halu-halu aja, kayaknya dia bermimpi katanya. Dan banyak misalkan gini, Kak gimana sih aku udah Loa, udah manifest, tapi aku gak berhasil. Nah sayang, bukan kayak gitu. Pasti semuanya berhasil, asal kamu yakin dulu. Benahi dulu hati kamu, benahi dulu ucapan kamu, benahi dulu perilaku kamu. Semuanya pasti terjadi. Dan aku pun udah ngalamin. Aku gak mungkin loh bisa ngomong sama kamu kalau aku belum ngalamin. Dan dulu aku kenal Loa ini dari tahun 2001 bulan Desember. Aku udah pelajari apa sih Loa, apa sih manifestasi, apa sih scripting, apa sih visualisasi. Aku coba pelajari semuanya. Awalnya sih aku belum terlalu percaya dan aku belum terlalu yakin sama kekuatan Loa, sama kekuatan scripting. Aku belum yakin. Tapi pas aku mau CO buku itu, kataku, aku pengen deh beli buku, tapi aku belum punya uangnya. Tapi aku belajar manifest di situ. Tapi insya Allah deh nanti ada rezekinya, pasti kebayar, pasti kebeli. Nah aku yakin, aku CO dulu di saat aku belum pegang uang, aku belum pegang uang sama sekali kalau mau CO buku itu, teman-teman. Dan sorenya alhamdulillah dapat rezeki buat bayar buku itu. Masya Allah, aku di situ ya Allah, ternyata bener ya, Loa itu luar biasa. Ketika kita yakin semuanya terjadi betul-betul. Dan
Oke, aku dari situ oke deh, mungkin itu kebetulan ya kan. Nah, pas aku pas aku CO buku itu gini, aku pengen deh beli bukunya, takutnya ada suatu saat ada masalah apapun aku bisa lebih tegar, aku bisa lebih sadar gitu sama apapun yang Allah kasih itu dari Allah itu sendiri, mau masalah, mau rezeki, mau jodoh, mau kehidupan atau kematian, semua datangnya dari Allah. Tapi kenapa sih aku dulu ngomong gitu ya? Dan ternyata teman-teman di saat itu tiba-tiba anak aku sakit loh teman-teman ya. Dan banyak orang netizen tuh ngomong, wah ini bahaya, ini harus di operasi, harus di apa. Aku kan kaget ya. Nah dari situ sebelum besoknya aku ke dokter, aku malamnya itu scripting. Aku tulis tuh apa sih yang aku mau dengar dari dokter, aku tulis semuanya. Masya Allah, alhamdulillah anak aku baik-baik saja, anak aku sehat, anak aku luar biasa, anak aku pintar, anak aku ceria. Aku tulis aja apapun yang aku mau, yang dokter bilang aku tulis. Dan Masya Allah, tabarakallah teman-teman, dan apapun yang aku tulis dan keluar itu dari mulut dokter itu, ya Allah, dari situ kan aku terharu, ya Allah, rasanya tuh pengen nangis ya. Yang tadinya aku tidak terlalu yakin sama kekuatan loa, terus sama kekuatan scripting, dari situ ya Allah, kata aku malamnya itu ya, kalau bener-bener apapun yang dokter bilang itu sesuai sama yang aku tulis, aku akan pelajari lebih dalam lagi apa itu loa, apa itu scripting, apa itu visualisasi. Nah dari situ teman-teman, keyakinan aku tambah tinggi lagi, tambah tumbuh lagi, tambah percaya bahwa kekuatan itu berawal dari pemikiran atau mindset kita itu sendiri. Buat kamu yang ngerasa sekarang terhimpit masalah, ataupun terhimpit hutang, ataupun terhimpit sesuatu yang mungkin di luar kendali kamu, ngerasa aku nggak bisa nih ngatasinnya gimana nih, nggak ada. Semua masalah pasti ada solusinya, setiap masalah itu pasti ada jalan keluarnya, tergantung kita menyikapinya. Mau disikapi dengan sifat yang positif atau yang negatif. Yang bahaya itu kalau negatif, nanti kan kita jatuhnya itu arogan, marah-marah, berontak. Itu malah ketika kita bersifat seperti itu, masalah akan semakin bertambah. Berulang kita pikirkan, berulang hadir terus menerus dalam hidup kita tanpa kita sadari. Nanti gini loh, misalkan kita, gimana nih uang aku nih, kalau aku belanja, kalau aku jajan terus nanti uang aku habis. Nah sebisa mungkin si orang itu berhemat, sebisa mungkin seorang itu dia gimana caranya biar uangnya habis. Tapi Allah punya 1000 cara gimana caranya uang itu habis tanpa dia sadari. Dan Allah akan menghadirkan masalah-masalah yang berhubungan dengan uang dia dan membuat uang dia itu habis. Nah jadi gitu, jadi apapun yang kita pikirkan itu akan terrealisasi dalam kehidupan kita secara nyata ya. Jadi stop berpikir negatif, selalu berpikir positif, mindsetnya dibenahi dulu, karena 95% kehidupan kita dipengaruhi sama mindset dan pemikiran kita. Jadi hati-hati dalam berbicara, hati-hati dalam bersikap, hati-hati dalam mengambil keputusan. Jadi buat kamu yang sekarang terlilit hutang ataupun masalah yang bertubi-tubi tiada henti, bahkan hampir menyerah misalkan ya, bahkan hampir depresi, apapun kayaknya, bahkan kamu butuh psikiater ya, jangan. Kamu pelajari loa itu dengan hati-hati di sini, dengan cara sebelum belajar loa kita harus benahi dulu jalur langitnya, sholatnya, terus misalkan sholawat, sedekahnya kita harus benahi dulu secara perlahan, karena Allah nggak nunggu loh buat kamu sedekah miliaran, berjuta-juta, enggak. Allah cuma butuh kamu datang, cuma butuh kamu memohon dan bercerita keluh kesah kamu ya. Jadi semua itu loa itu berkaitan dengan Al-Quran teman-teman, berkaitan dengan kaidah Islam ya. Jadi jangan pernah ngerasa apa sih loa, apa sih aku mah udah nggak percaya. Nah itu dia yang nggak percaya, nggak pernah ngalamin keajaiban itu. Jadi buat kamu yang kenal loa, kamu
berarti kamu orang yang spesial. Orang yang spesial yang Allah buka pikiran kamu untuk menjadi hidup yang lebih baik dengan cara loa. Untuk merubah kepribadian kamu yang tadinya arogan menjadi lebih baik, menjadi lebih sabar, menjadi lebih tenang lagi. Nah, jadi misalkan di video ini sampai ke kamu, ini bisa jadi adalah peringatan atau pesan buat kamu, karena semuanya nggak ada yang kebetulan. Bahkan aku pun bukan berasal dari orang yang soleha, orang tua yang kaya raya, ataupun yang hebat ilmu agama, tidak. Tapi aku hanya berasal dari orang yang biasa, yang belajar mencoba hidup lebih baik lagi, mencoba hidup ada di jalan yang benar. Ketika kita membenahi diri, ketika kita belajar mencoba sesuatu yang gimana nih biar hati kita lebih baik, hidup kita lebih baik, dari situ Allah akan perbaiki hidup kita, Allah akan perbaiki rezeki kita, Allah akan perbaiki iman kita, ya. Jadi semuanya tergantung dari diri kita sendiri. Semua kendali ada pada dirimu. Jangan sampai kita terjerumus hal-hal yang tidak baik. Apalagi sekarang udah zamannya dunia itu, ya. Kita harus pintar-pintar pilih teman, ya, pilih partner. Kita harus hati-hati, jangan sampai menyesali kemudian hari. Yuk kita perbaiki diri, biar suatu saat Allah memberikan kita jodoh atau pasangan yang luar biasa, yang bisa membimbing kita menjadi lebih baik lagi, lebih paham lagi tentang kehidupan ataupun agama, yang bisa menjadi tiang untuk kehidupan kita sendiri, ya. Jadi jangan pernah ngerasa aku nggak beruntung, aku orangnya miskin, aku telat, misalkan telat dalam mencari pekerjaan, telat mencari ilmu. Tidak ada yang terlambat di dunia ini. Ketika kita masih mau berusaha, ketika kita masih mau berubah, semuanya pasti ada jalannya, ya. Tergantung kamu, segala sesuatu tergantung kamu. Jadi yuk kita berubah, yuk kita hijrah. Dan aku pun masih di tahap belajar, teman-teman. Ya, aku belajar merubah diri aku menjadi lebih sabar lagi, lebih bijak lagi, karena yang tadinya aku mungkin berasal dari keluarga broken home, ya mungkin kalau yang broken home, ya kalian pasti paham lah gimana rasanya, gimana hari-harinya, ya. Beda sama orang yang keluarganya lengkap, bahagia, akan beda. Tapi ketika seseorang itu bisa menyikapinya, keluarga aku kayak gini, tapi aku jangan sampai kayak gini, jangan sampai hidup aku berantakan, janganlah. Itu berhasil. Kalian bisa mengendalikan diri sendiri. Kamu misalkan bisa berada di posisi baik-baik saja, meskipun masalah menghadang, tapi kamu tetap berpikir positif, tetap kamu selalu semuanya baik-baik saja kok, semuanya pasti akan selesai dan berakhir akan bahagia. Nah itu ya teman-teman, di sharing hari ini di YouTube pertama aku. Mudah-mudahan sharing aku bisa membuat kalian lebih iya ya, ternyata hidup berubah menjadi baik itu lebih indah daripada kita menjadi orang yang arogan. Oke, yuk makasih ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Yuk, terima kasih.